Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, Sumpah Palapa Gajah Mada ditertawakan. Pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapati membuat geger kerajaan Majapahit. Pada momen itu, Menteri Keamanan Dalam Negeri Saden terbunuh. Pemicunya adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Sang Pati usai dilantik. Usai dinobatkan sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit, tiba-tiba suara Gajah Mada menggelegar menyatakan Sumpah Palapanya sambil duduk bersimpu di hadapan Rani Kahuripan atau Bre Kahuripan yang dikelilingi para menteri. Isi sumpahnya, dia baru akan tenang beristirahat setelah berhasil menaklukkan Nusantara. Suasana pelantikan yang dihadiri para menteri pun sontak geger. Banyak menteri yang terperangah, termasuk Bre Kahuripan yang pasca tewasnya Raja Jaya Negara memegang tampuk pemerintahan Majapahit. Juga merasa takjub, namun tidak halnya dengan Kembar, salah satu pejabat penting Majapahit yang ikut hadir di Paseban. Kembar malah menyambutnya dengan tawa mengejek. Kembar terang-terangan meragukan Sumpah Palapa Pati Gajah Mada. Begitu juga dengan pejabat penting lain seperti Jabung Trewes dan Lembu Peteng. Bersama pejabat yang lain, keduanya juga ikut terbahak-bahak. Gajah Mada merasa dihina, lalu turun dari Paseban menghadap kaki Sang Rani. Seketika Gajah Mada murka dan langsung menghabisi Kembar. Kepada Gayatri, Gajah Mada menjelaskan bertahun-tahun selama penantiannya menduduki kursi Mahapati Majapahit, dia punya banyak waktu untuk memikirkan tujuan-tujuan yang diraihnya kelak saat menjabat. Dia yakin takdir telah menyerunya untuk memenuhi impian-impian kuno para leluhur, yakni menyatukan seluruh Nusantara di bawah bendera Majapahit. Sebagian besar ancaman dari luar dan pemberontakan dari dalam yang dulu sempat menjadi rintangan telah berhasil dilumpuhkan. Sehingga menurut Gajah Mada, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut. Gajah Mada hanya memikirkan apakah Majapahit harus menggunakan cara penguasaan secara bertahap dan halus, atau mengumumkannya secara langsung dan tegas ke seluruh wilayah. Mengingat pendahulunya Aryatara memilih pendekatan berhati-hati dan waspada. Hal itu diakui Gajah Mada ke Gayatri berbeda dengan pribadi dirinya. Ia sosok tak sabaran. Baginya yang utama adalah hasil. Meski ia mengakui pentingnya bergerak secara bertahap dan halus. Bagi Gajah Mada, tindakan dan pernyataan lugas tetap dibutuhkan pada waktu yang tepat. Inilah yang mendorong dirinya secara gamblang dan tegas membeberkan arah kebijakan dalam rapat perdana majelis. Ia ingin tahu siapa saja yang sejak awal mendukungnya. Namun kepada Gayatri, Gajah Mada tak pernah menduga hasilnya akan seperti itu. Ia mengira hanya Kembar yang akan menentangnya apapun yang ia usulkan. Tetapi justru banyak anggota majelis kerajaan yang menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap rencananya. Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit pada tahun 1336. Ia menggantikan posisi Aryatara yang sudah lama mengeluh sulit memenuhi kewajibannya sebagai Pati Amangkubumi. Aryatara sendiri juga sudah lama menginginkan Gajah Mada menjadi penggantinya. Gajah Mada menapaki karir dari seorang bekel Bayangkara telah menjadi buah bibir. Jasa Gajah Mada terhadap Majapahit dinilai besar, terutama setelah bersama 15 orang Bayangkara menyelamatkan Raja Jaya Negara dari serangan Rakuti beserta pasukan Dharma putranya.
Gajah Mada berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti. Gajah Mada juga menikam Ratanca hingga tewas setelah memergoki Tanca menghabisi Raja Jaya Negara. Di masa pemerintahan Bre Kauripan dan Bre Daha, Gajah Mada juga berandil besar dalam penumpasan pemberontakan Sadeng dan Keta. Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada merupakan pengumuman resmi program politik pemerintahan Majapahit. Sejatinya Gajah Mada hendak melanjutkan program politik Raja Singasari Kartanegara yang memulai dengan ekspedisi Pamalayu dan Pabali. Gajah Mada betul-betul membuktikan sumpahnya. Selama 21 tahun menjabat Mahapati Majapahit, ia berhasil menundukkan negara-negara di luar kerajaan Majapahit. Gurun atau Lombok, Seran atau Seram, Tanjung Pura atau Kalimantan, Haru atau Sumatera, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Palembang atau Sriwijaya, dan Tumasik atau Singapura menyatakan takluk sesuai sumpah yang diucapkan. Setelah semua mengakui kebesaran Majapahit, Gajah Mada melakukan amukti. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.